Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Kawan ngopi, politik adalah panggilan, baik sesekali waktu maupun sepanjang zaman. Inilah pendapat Max Weber. Sayangnya, panggilan itu berarti panggilan untuk penghancuran atau destruksi sosial di zaman modern. Kok bisa sih? Tonton video ini sampai puas, agar tidak tersesat. Berdasarkan buku fenomenal yang berjudul Modernity and Holocaust, Bauman menjelaskannya sangat cetar membahana. Menurut Bauman, kehidupan politik para manusia modern semakin berjalan ke arah penghancuran total, atau pemberhalaan kekuasaan. Sejak abad ke-20, rasionalitas manusia modern berubah ke arah rasionalitas instrumental. Hampir dipastikan, rasionalitas nilai sudah mengalami kelangkaan. Jika nilai-nilai disuarakan di wilayah abu-abu politik, itu hanya sandiwara dan kepura-puraan. Penghancuran secara sistematis menjadi aspek normal dari kehidupan manusia modern. Politik sebagai destruksi sosial paling kentara terjadi di wilayah birokrasi. Begitu kubu politik menang dalam pemilu, maka kebijakan birokrasi berubah total. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti gaya penghancuran. Birokrasi sebagai sesuatu yang melekat di zaman kekinian, telah menghilangkan sisi kemanusiaan. Birokrasi tidak lebih dari formalisasi prosedural, hierarki yang panjang, keruwetan, dan impersonal. Bagi Weber, birokrasi tidak lebih sebagai sangkar besi yang menghilangkan pesona dunia manusia. Tetapi, Bauman melihatnya lebih dari Weber. Birokrasi di tangan politisi penghancur tidak lebih dari upaya penyokong proses tidak berperi kemanusiaan. Politisi dan birokrat bersatu bukanlah sebagai panggilan melayani sepenuh hati, tetapi sebagai kekuatan optimum untuk menaklukkan dan menyingkirkan siapa saja yang berusaha kritis terhadapnya. Upaya permohonan bantuan yang semestinya ditujukan kepada Tuhan, telah dibajak oleh penguasa manusia modern. Mereka ini bagaikan Tuhan-Tuhan baru yang patut disembah dan diberhalakan. Mereka seakan menjadi elit penentu moral dan amoral seseorang. Mereka menawarkan surga-surga palsu dan neraka dunia yang nyata. Berbicara politik, pertama-tama yang harus kita lakukan membedakan bertindak dan berbuat, atau tindakan dan perbuatan. Bertindak dan berbuat ini mirip perbedaan antara berpikir dan mengetahui. Mengetahui, sebagaimana berbuat, memiliki tujuan dan sarana yang jelas. Tetapi, berpikir akan tersedia kondisi ketidakjelasan antara sarana dan tujuan. Perbuatan untuk menghasilkan tujuan sangat dominan melalui sarana. Tetapi, tindakan sangat mengandalkan instrumen sebagai penentu utama tanpa peduli hasil akhirnya. Politik sesungguhnya bukan tindakan sosial penuh makna, bukan juga panggilan perbuatan. Politik selalu berada dalam bahaya. Tidak ada yang bisa kita harapkan lebih banyak dari politik, selain sarana mengalahkan lawan dengan mengerahkan berbagai instrumen kekerasan. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa mengambil contoh. Sejak memasuki abad ke-20, Madura Barat merupakan wilayah destruktif dan politik paling berdarah di Pulau Madura. Setelah demokrasi mulai menguat di Indonesia pasca Orde Baru, Madura Barat membukanya dengan ledakan massa. Ada dua peristiwa politik berdarah di sana selama pemilu. Pertama, pada pemilu 1997. Pendukung dan simpatisan dari Partai Islam menuntut pemilu ulang. Waktu itu, perolehan suara Partai Islam kalah telak dari Partai Orde Baru. Padahal, sebelum era Orde Baru runtuh, perolehan suara Partai Islam selalu mendominasi kemenangan pemilu. Kedua, ledakan massa terjadi di antara para pendukung bupati, baik petahana maupun penantangnya, yang semuanya berasal dari Partai Islam. Ledakan massa sesama Partai Islam ini terjadi kira-kira bulan September tahun 2000. Ratusan massa juga dikerahkan oleh kepala desa untuk mengobrak-abrik kantor bupati. Padahal, kedua kubu yang saling bertikai sebenarnya sama-sama berasal dari organisasi Islam. Mereka adalah sama-sama orang Islam, dan sama-sama orang Madura. Lebih dari itu, mereka sama-sama warga negara di negeri antah berantah. Suhu politik di tingkat lokal semakin memanas setelah para elit politik menyirami massa dengan ideologi agama. Awal tahun 2001, seluruh Madura berada dalam kondisi mencekam. Ledakan politik massa di Madura negeri, termasuk massa di Madura swasta, semakin memanas tatkala Presiden Gus Dur dilengsarkan dari kursi presiden. Pasukan berani mati segera terbentuk, dan diikuti para relawan dari seluruh wilayah keturunan dan jaringan keluarga Madura. Para kiai karismatik pendukung Gus Dur, memberikan layanan ilmu kebal kepada para relawan dan pasukan berani mati. Ribuan massa berani mati ini, baik kalangan laki-laki, perempuan,
dan anak-anak muda bersiap-siap menuju ke kota Surabaya, lalu ke Jakarta. Mereka seakan hendak berperang melawan kolonial seperti gerakan jihad di masa Perang Kemerdekaan. Apa artinya ini semua dalam politik kita di era pasca Orde Baru? Tidak berarti apa-apa, selain politik nasional belum lengkap tanpa kehadiran orang Madura. Boleh dikatakan bahwa Madura adalah mercusuar baik buruknya dunia perpolitikan. Ini juga menjadi kaca benggala di daerah-daerah lainnya. Jika di daerah mengalami banyak persoalan, maka ada yang tidak beres dalam dunia perpolitikan nasional. Berbagai persoalan di tingkat daerah tidak mungkin bisa diselesaikan oleh penghuni politik nasional hanya dengan berwacana di media massa dan pelatihan-pelatihan kedisiplinan. Di mana ada anjing menggonggong, di situ hafilah tetap berlalu. Kita bukanlah anjing-anjing politik. Seperti lirik lagu musisi Gerang dari Surabaya yang berjudul Anjing Politik. Anjing-anjing politik tak pernah berpikir panjang lagi. Yang kau pikirkan hanyalah kantongmu dan isi perutmu. Percuma kami memilihmu. Lebih baik ngopi dulu.